Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nalinda Triani, mahasiswa D3 Politeknik Negeri Subang. Program studinya pemeliharaan dan perawatan teknik mesin. Nomor induk mahasiswanya 10 20 70 34. Dengan pengarang Dr. Ujang Carda, S, SH, MA, MIP, MAP. Adapun resum dari buku tersebut dengan menjelaskan sebagai berikut. Bab 1. Orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Di dalam bab 1 ini mengandung landasan dan tujuan pendidikan Pancasila, termasuk landasan historis, landasan yuridis, landasan sosiologis, landasan filosofis, dan landasan kultural. Tujuan pendidikan Pancasila diantaranya tujuan nasional, tujuan pendidikan nasional, tujuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, dan menjelaskan juga visi dan misi pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian, kompetensi, pendidikan Pancasila, dan dasar substansi kajian pendidikan Pancasila, metodologi pembelajaran pendidikan Pancasila, pembahasan pendidikan Pancasila secara ilmiah. Bab 2. Memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Dalam bab 2 ini mengandung Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia, di antaranya Pancasila Prakemerdekaan, Pancasila Era Kemerdekaan, Pancasila Era Orde Baru, Pancasila Era Orde Lama, dan Pancasila Era Reformasi. Kemudian sejarah lambang negara, pengertian lambang negara, penggunaan lambang negara, dan larangan penggunaan lambang negara. Bab 3. Memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Dalam bab 3 mengandung pengertian filsafat dan pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat, yang diantaranya Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia, susunan kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat organis, susunan Pancasila yang bersifat hierarkis, dan bentuk piramidal. Konsep dasar filsafat Pancasila, landasan filsafat Pancasila. Memahami Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma. Dalam bab 4 ini mengandung pengertian nilai, etika, dan norma, hubungan nilai, norma, dan moral, hubungan nilai, norma, dan sanksi, serta Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara. Bab 5. Memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Dalam bab 5 ini mengandung hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, isi arti materi muatan sila-sila dalam Pancasila, refleksi nilai-nilai keislaman dalam Pancasila. Bab 6. Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Dalam bab ini mengandung pengertian ideologi, makna ideologi bagi bangsa-bangsa Indonesia, perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain, kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia, dan memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100/PUU/11/2013. Bab 7. Memahami demokrasi Pancasila. Dalam bab 7 ini mengandung perkembangan demokrasi di Indonesia, konsepsi demokrasi, pengertian demokrasi Pancasila. Bab 8. Memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Dalam bab 8 ini mengandung sejarah perkembangan hak asasi manusia, istilah dan pengertian hak asasi manusia. Bab 9. Memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan. Dalam bab 9 ini mengandung arti Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Proklamasi Agustus 1945, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila sebagai paradigma politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan kehidupan beragama. Bab 10.
Refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam bab 10 ini mengandung pengertian paradigma, Pancasila sebagai paradigma pembangunan, Pancasila sebagai paradigma reformasi, Pancasila dalam paradigma kehidupan kampus, eksistensi Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era globalisasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.